Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara kita untuk melakukan install ulang di laptop FX553VD ataupun di laptop GR553VD. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, sebelum kalian melakukan install ulang di sini, kalian yang pertama kali harus membuat sebuah bootable drive-nya. Bisa kalian gunakan flash disk atau kalian juga bisa menggunakan DVD. Tapi akan lebih mudah atau lebih cepat jika kalian menggunakan flash disk. Oke, di sini flash disknya sudah saya masukkan, bisa kalian lihat di sini. Di sini file bootable drive-nya sudah tersedia, dan untuk cara untuk membuat bootable drive akan saya taruh link di description box atau di card di pojok kanan di atas. Oke, jika sudah seperti ini, kalian bisa langsung untuk restart dan kalian paksa tekan F2 untuk masuk ke BIOS penuh. Nah, kita tunggu sebentar, kita akan restart dan kita akan paksa untuk masuk ke BIOS menu. Oke, kita spam F2 setelah layarnya mati dan akan kembali hidup. Kalian spam saja F2 di sini. Oke, di sini karena BIOS untuk di laptop saya password, jadi saya masukkan dulu passwordnya. Oke, caranya cukup mudah. Kalian masuk saja ke advance mode. Kalian bisa gunakan mouse di sini. Bisa kalian lihat mouse di sini juga akan bekerja. Kalian tinggal klik di advance mode di sini. Kalian bisa gunakan mouse atau touchpad kalian. Kemudian kalian cek dulu untuk di boot drive-nya di sini. Oke, saya akan dekatkan kameranya karena saya pakai kamera HP. Oke, di sini bisa kalian lihat di sini karena saya menggunakan UEFI untuk melakukan instalasi Windows-nya, dan laptop FX553VD ini support untuk menggunakan partisi Great Partition Table dengan BIOS mode UEFI. Jadi saya akan nyalakan di sini fast boot dan CSM mode-nya otomatis disable. Dan boot option-nya ini di sini tetap untuk kita menggunakan di Windows Boot Manager dari Samsung 970 EVO, yaitu dia M.2 SSD NVMe. Dan boot option 2-nya di sini adalah UEFI USB partition. Nah, kenapa saya tidak ganti untuk boot optionnya? Karena kita akan menggunakan sebuah shortcut agar nanti kita tidak usah mengganti setting boot drive yang ada di laptop FX553VD atau GR553VD ini. Untuk di advance-nya kalian bisa lihat di sini semuanya enable. Kemudian di main ini gak ada setting, dan BIOS version yang saya gunakan adalah versi 308, kan tetapi sama dengan BIOS version 307-nya. Kalian juga bisa upgrade, caranya mudah. Oke, kita lanjut. Kalian klik di save and exit di sini. Nah, ini yang saya bilang tadi, yaitu shortcut. Langsung kita klik dan kita bisa langsung masuk ke bootable drive-nya. Kenapa saya tidak ganti di boot drive tadi? Agar nanti setelah instalasi ini selesai, saya tidak perlu untuk masuk ke BIOS lagi dan mengganti boot drive-nya lagi jika kita menggunakan shortcut yang ada di sini. Nah, di sini ada UEFI USB partition 2. Kalian bisa langsung klik di sini. Nah, otomatis dia akan masuk ke Windows 10 yang ada di boot drive-nya. Jangan takut jika tulisannya seperti itu wajar, karena dia memang di bypass untuk masuk ke flash disknya tanpa kalian mengganti boot drive-nya. Oke, di sini kebiasaan install saya adalah language installnya saya tetap menggunakan English United States karena saya lebih prefer untuk menggunakan bahasa Inggris di OS Windows maupun di handphone saya. Saya tidak prefer untuk menggunakan bahasa Indonesia karena saya akan lupa beberapa setting yang sudah ada di laptop ataupun di HP saya. Oke, untuk time and currency formatnya kalian tinggal klik di bagian sini, kemudian kalian cari di Indonesia. Oke, saya akan fokuskan dulu. Nah, di sini kita scroll ke bawah ke huruf I, atau kalian bisa
lebih cepat dengan menekan tombol I yang ada di keyboard kalian seperti ini. Oke. Nah, di sini bisa kalian scroll sedikit dan ada Indonesia. Nah, time and currency formatnya kita pilih di Indonesia. Selanjutnya kalian klik next seperti ini, kemudian kita klik install now. Oke, setelah masuk di menu activate Windows, kalian pilih I don't have a product key seperti ini. Kemudian untuk versi, karena saya menggunakan Windows 10 Pro dan saya punya lisensi untuk Windows 10 Pro, saya langsung klik di Windows 10 Pro di sini. Oke. Kemudian untuk Microsoft Setup di sini, untuk term and conditionnya kalian tinggal centang, kemudian kalian klik next. Selanjutnya, karena di sini saya mau install ulang bukan install baru, jadi kita klik di custom install Windows Only Advanced. Oke. Karena saya menggunakan SSD, saya harus lihat terlebih dahulu disknya di sini. Nah, disk untuk SSD saya yaitu sebesar 250 GB dan saya menggunakan disk partition 1 di sini. Dan di sini ada MSR reserve dan saya tidak bisa apa-apakan di sini. Seharusnya jika bisa ini saya hapus MSR reserve karena itu beda disk dan saya tidak bisa masuk, jadi kita biarkan saja. Dan kita di sini ada 4 partisi drive satunya. Bisa kalian lihat di sini ada drive 1 partition 1 100 MB, kemudian drive 1 partition 2-nya 16 MB, drive 3-nya 232 GB dan partition 4-nya 499 GB. Nah, megabyte maksudnya. Nah, di sini kita hapus semua di drive 1 di sini karena ini adalah khusus untuk sistem C saya. Jadi untuk C-nya saya pakai 250 GB full untuk di Windows 10-nya. Jika kalian menggunakan masih satu hard disk, kalian pastikan drive C-nya itu berapa giga dan baru kalian hapus. Dan kalian bisa hapus untuk recovery, MSR dan sistemnya di sini. Kalian hapus dulu, delete seperti ini. Oke, kita akan hapus untuk 4 partisi ini karena nantinya dia akan dialokasikan otomatis untuk membuat sistem file baru lagi. Kenapa saya hapus? Karena saya ingin sistem file yang ada di laptop ini juga baru dan tidak menggunakan ada sistem yang masih nyangkut di laptop saya ini. Oke, selanjutnya bisa kalian klik new di sini atau bisa langsung kalian next. Otomatis nanti dia akan membuat sistem file sendiri untuk Windows-nya dan akan langsung untuk copy Windows file kalian dari flash disk ke SSD karena saya menggunakan SSD untuk sistem file C-nya di sini. Oke, di sini kita sudah masuk. Karena kita di Indonesia, kita akan menggunakan Indonesia, tetapi di sini kalian bebas menggunakan region mana saja. Oke, saya rekomendasikan di sini untuk settingnya tetap di Indonesia. Kemudian yes. Selanjutnya untuk keyboard layout di sini kalian pilih default saja yaitu di US, jangan kalian ganti. Karena nanti jika kalian berganti keyboard di negara lain, kadang ada beberapa keyboard yang posisinya berubah. Oke, selanjutnya kita tekan yes. Kemudian untuk layout keyboardnya kalian skip saja. Oke, di sini let's start connect to your network. Di sini untuk mempercepat kalian masuk atau instalasinya, jangan kalian connect ke internet dulu dan kalian pilih I don't have internet di pojok kiri bawah di sini. Oke. Nah, di sini kalian continue with limited setup yang ada di bawah. Jangan kalian klik connect now dulu. Karena untuk kalian nanti login ke Microsoft account kalian lebih baik setelah masuk ke desktop saja. Jangan saat pertama kali kalian masih dalam installation Windows seperti ini. Karena nanti jika saat pertama kali installation Windows seperti ini kalian connect ke
network, maka saat dia first boot up dia akan langsung untuk download semua iklan-iklan atau aplikasi-aplikasi yang mungkin tidak kalian gunakan. Contohnya nanti pasti akan ada Candy Crush, kemudian Facebook, dan itu terhide. Untuk Facebook biasanya yang keluar itu adalah Candy Crush, kemudian Netflix dan yang lainnya. Karena kalian nonton Netflix juga pasti melalui browser, jadi kan tidak ada gunanya Netflix di Windows di sini, dia hanya akan memakan banyak resource saja. Nah, tadi dia restart, kalian kembali klik di I don't have internet lagi dan continue with limited setup lagi. Nah, kemudian di sini kalian masukkan nama PC-nya. Untuk passwordnya kalian skip saja dulu. Oke, di sini untuk privacy setting di device kalian lebih baik matikan semuanya di sini. Oke, seperti ini kalian pilih di no semua. Oke. Untuk saran dari saya kalian matikan di sini semuanya. Karena di sini Microsoft membaca data-data kalian juga melalui ini, dan juga advertising ID-nya juga dari sini. Dan kalian klik accept di sini. Oke, dia akan masuk ke desktop sebentar lagi, kita tunggu saja. Oke, di sini sudah masuk ke tampilan Windows-nya. Oke, di sini saat kalian pertama kali masuk, dia akan meminta untuk update untuk melakukan instalasi terhadap driver kalian dan juga mendownload beberapa bloatware yang akan masuk ke laptop kalian atau PC kalian. Nah, di sini bisa kalian lihat sendiri. Di sini sudah ada beberapa yang ingin didownload oleh Microsoft atau Windows 10 di sini. Nah, di sini jika kalian connect ke internet, dia akan otomatis untuk melakukan download file-file di sini. Bisa kita lihat di sini masih juga ada Skype sekarang sudah tidak kalian pakai. Nah, rata-rata di sini memang ada bloatware setelah kalian connect ke internet, dan bagaimana cara menghapus bloatware tersebut akan saya siapkan di video selanjutnya, yaitu cara di-bloat Windows 10, dan nanti linknya akan saya taruh di deskripsi setelah saya upload untuk di-bloatnya. Oke, cukup sekian video dari saya. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah, atau kalian bisa DM di Instagram saya. I hope you enjoy it. Thanks for watching and enjoy your day. See you next time.